Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang budiman, kajian Kristologi kita adalah membahas tentang Yesus dan Saifuddin Ibrahim di hari kiamat. Saya sangat percaya dengan janji Tuhan. Amin. Satu orang bertobat, sisi rumah diselamatkan. Yesus benar-benar putus asa, pemirsa, dengan perbuatan Paulus yang membajaknya dari nabi umat Yahudi untuk dijadikan Tuhan agama misteri bagi penyembah berhala di Romawi. A.N. Wilson dalam bukunya Jesus Alive di halaman 256 menjelaskan keputusasaan Yesus yang disandra oleh Paulus dan ikut-ikutan pula oleh Saifuddin Ibrahim menjadi Tuhan para penyembah berhala. Apa kata A.N. Wilson? Perhaps if he had foreseen the whole of Christian history, his despair would have even greater, and he would have exclaimed with joy, "Why died I not from the womb? Why did I not give up the ghost when I came out the belly? Why did the knees receive me? Or why the breast that I should suck? For now should I have lain down and be quiet, I should have slept and had I been at rest." Pemirsa, Yesus sangat putus asa. Mungkin andai kata Yesus menyaksikan sejarah Kristen, termasuk perbuatan Paulus dan para tokoh gereja sampai Saifuddin Ibrahim yang menghina dan melecehkannya, keputusasaannya akan berlipat ganda dan berseru bersama Nabi Ayub, "Ya Allah, mengapa aku tidak mati sejak dalam rahim ibuku, atau dicabut nyawaku pada saat kelahiranku? Mengapa aku masih dipeluk dan dipangku serta disusui oleh ibuku? Sebab andai kata aku tidak dilahirkan, kemusyrikan dan kekafiran ini tidak akan merajalela di muka bumi, sehingga saat ini seharusnya saya sudah terbaring dan tertidur lelap, dan saya pun beristirahat dengan tenang." Pemirsa, Yesus sangat menderita menunggu pengadilan Allah di hari kiamat. Dia harus mempertanggungjawabkan kemusyrikan Saifuddin Ibrahim dan miliaran manusia yang menyembahnya sebagai Tuhan di muka bumi ini. Ketika Allah bertanya ke Saifuddin Ibrahim di hari kiamat dan jemaatnya, "Siapa Tuhanmu?" Wah, Saifuddin Ibrahim dengan bangga dan lancar menjawab, "Yesus." Tidak tanggung-tanggung, miliaran pengikutnya memberi jawaban yang sama, "Yesus." Pemirsa, dialog selanjutnya bisa saja terjadi seperti ini berdasarkan Al-Quran dan Alkitab. Allah menghadirkan Yesus di hadapan mereka sebagai saksi. Allah kembali bertanya, "Inikah dia yang kau maksudkan dengan Tuhanmu?" Saifuddin Ibrahim dan umatnya terbengong-bengong. "Hah? Tuhan Yesus yang mereka sembah di dunia tampangnya ganteng, hidungnya mancung, berkulit putih, matanya biru, rambut lurus terurai, serta sekeliling kepalanya dihiasi dengan cahaya. Sementara yang berdiri di hadapan mereka adalah seorang yang berhidung besar, berkulit kelam, mata hitam bersinar, rambut keriting, dan tidak ada sinar di sekeliling kepalanya." Saifuddin Ibrahim bingung. "Hah? Inikah Tuhan Yesus?" Tanyanya penuh keheranan, seakan-akan tidak percaya kepada orang yang sekarang berdiri di hadapannya. Yesus pun menjawab, "Hei, aku sendirilah ini." Lukas pasal 24 ayat 39. Pada waktu itulah Yesus sebagai saksi akan diklarifikasi oleh Allah tentang tuduhan para terdakwa atas dirinya. "Hai Isa putra Maryam, adakah kamu mengatakan kepada manusia, 'Jadikan aku dan ibuku dua Tuhan selain Allah'?" Al-Maidah 116. Yesus dengan sedih dan terheran-heran, namun dia menjawab, "Maha suci Engkau ya Allah, tidak patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku mengatakannya." Al-Maidah 116. Mendengar jawaban Yesus ini, Saifuddin Ibrahim dan umatnya langsung protes, "Dia bohong ya Allah, dialah yang mengatakan kepada kami, 'Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi.'" Matius pasal 28 ayat 18. Yesus bingung dan terheran-heran. Dia yakin tidak pernah mengucapkan pernyataan seperti itu.
Siapa yang lancang menyuapkan kata-kata itu ke mulutnya untuk diucapkan? Mendengar pernyataan Saifuddin Ibrahim dan umatnya, Allah lalu menjelaskan, panggillah mereka yang kamu anggap sebagai Tuhan selain Allah. Mereka tidak memiliki kekuasaan sebesar zarah pun di langit dan di bumi. Dan mereka tidak mempunyai suatu saham pun dalam penciptaan langit dan bumi. Dan sekali-kali tidak ada di antara mereka yang menjadi pembantu baginya. Sabah ayat 22. Saifuddin Ibrahim dan umatnya belum dapat menerima. Mereka ngotot. Tidak ada nama di kolong langit ini yang olehnya mendapatkan keselamatan, hanya dalam Yesus Kristus. Allah memperhatikan bahwa Saifuddin Ibrahim dan umatnya masih ngotot dan percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat menggantikan Allah. Allah kembali meminta kesaksian Yesus. Yesus, apakah engkau yang menyesatkan hamba-hambaku itu, atau mereka sendiri yang tersesat dari jalan yang benar? Al-Furqan ayat 18. Yesus terpojok namun dengan tenang menjawab, Maha suci engkau ya Allah, tidak patut bagi kami mengambil selain engkau untuk menjadi pelindung. Al-Furqan ayat 18. Di lubuk hatinya Yesus bertanya-tanya, siapa gerangan yang mengobrak-abrik ajaranku? Siapa yang lancang mencopotku dari Nabi Yahudi menjadi Tuhan penyembah berhala? Yesus benar-benar terjepit. Dia sangat geram dan penasaran. Posisinya sekarang menjadi terancam. Bisa-bisa statusnya sebagai saksi tiba-tiba meningkat menjadi tersangka. Di menit-menit terakhir proses pengadilan, Yesus masih berusaha tegar untuk menjelaskan kepada Allah, Ya Allah, aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang engkau perintahkan kepadaku untuk mengatakannya, yaitu sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Al-Maidah 117. Ya Allah, malah kepada iblis pun aku mengatakan, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada dia saja engkau berbakti. Matius pasal 4 ayat 10. Saifuddin Ibrahim gerah dan ngeri menghadapi siksaan api neraka. Dalam keadaan genting di menit-menit terakhir, dia meminta bantuan mentornya Paulus untuk mengambil alih persoalan. Paulus maju dengan muka kecut menghadapi Yesus sambil mengiba minta dikasihani. Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Matius pasal 7 ayat 22. Kemarahan Yesus meledak melihat laki-laki berkepala botak dan berhidung tinggi merengek di hadapannya. Tidak ada kompromi terhadap siapa saja yang memberhalakan dirinya sebagai Tuhan selain Allah. Yesus membentak Paulus dan murid kesayangannya Saifuddin Ibrahim. Aku tidak pernah mengenal kalian. Enyah daripadaku, kamu sekalian adalah pembuat kejahatan. Matius pasal 7 ayat 23. Jadi berdasarkan kupasan dan fakta yang ada, Pak Saifuddin, kita menyimpulkan pemirsa bahwa Saifuddin Ibrahim salah kaprah tentang keselamatan. Saifuddin Ibrahim ikut dicuci otaknya oleh setan untuk meninggalkan agama Yesus yang lurus dan memilih agama ciptaan Paulus. Dan pemirsa, cita-citanya Saifuddin Ibrahim untuk menjadi penyembah manusia Yesus yang diberhalakan sebagai Tuhan sukses tercapai. Saddam sangat merekomendasikan Abi untuk kembali ke agama Islam. Sudah tidak ada jalan lain karena cuma satu-satunya solusinya hanyalah Islam, Abi. Kebenaran sudah terlalu terungkap. Kebenaran sudah begitu nyata. Segala sesuatunya sudah teruraikan. Segala sesuatunya tidak perlu dipertanyakan. Karena kebenaran hanya pada Islam. Sekian pemirsa, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.